Sebagai sekjen PDI Perjuangan, saya dengan kepala tegak. Instruksi itu disampaikan Megawati menyusul penahanan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Kalau saya sih satu hal saja, kita ini kan sudah menjadi kepala daerah. Ya, kalau ada bukti hukum, ada fakta hukum, ya silahkan. Itu sebagai ekspresi kemarahan, termasuk juga ekspresi dari pembangkangan betapa kepala-kepala daerah yang sudah dimenangkan oleh PDIP, gubernur, bupati, dan wali kota, sampai detik ini belum kelihatan ada yang datang ikut retret. Itu Kembali lagi di channel Busa Buka Suara bareng Anto. Nanti kita kunjungin aja yang utuh dari negara, bukan hanya Kami akan perhatikan teman-teman dari disabilitas. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum guys, sahabat online Buka Suara. Ini adalah lanjutan video kemarin yang mohon maaf masih belum selesai sebetulnya tentang kritikan dari Pak Deddy Mulyadi kepada Ibu Megawati terkait surat edaran untuk para kepala daerah yang dilarang untuk retret ke Magelang. Dan kita lanjutkan ya, Buka Suara episode ke-20-nya, dan nanti saya akan menceritakan tentang peci merah ini dari mana. Tunggu di episode berikutnya. Ini dia. Pada, jadi memang nggak bisa. Dan saat menyebut acara kan ada yang saat menyebut namanya jenengan di acara kan ada yang kayak gitu Pak, gimana? Ya. Silakan. Baru datang ya. Bentar. Ya. Seperti yang sudah disampaikan Pak Jokowi, tetap ini adalah arahan Presiden kepada kepala daerah untuk mengikuti program yang sudah ditetapkan. Retret di Magelang itu menjadi satu keharusan, bukan mengabaikan dari arahan pusat ya. Seharusnya kepala daerah itu patuh dan tunduk terhadap pemerintah pusat, arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Dan lagi-lagi seharusnya Bu Megawati itu tidak membuat pernyataan mengkisruhkan kondisi perpolitikan. Jadinya ini antara perang politik ini sangat makin kental dan terasa terlihat. Harusnya bisa mengambil kondisi yang strategik, arahannya mau kemana nih, arahan politik dari Ibu Mega. Sampai-sampai gubernur kita, gubernur Jawa Barat, gubernur Aing nih, saya sebagai warga Jawa Barat pun memberikan kritikan pedas kepada Ibu Megawati. Apa nih statement dari Pak Deddy Mulyadi? Ini dia. Kalau saya sih satu hal saja, kita ini kan sudah menjadi kepala daerah. Karena menjadi kepala daerah, maka ketaatan utama kita sebagai kepala daerah adalah taat pada sistem yang ada dalam pemerintahan, gitu ya, pada sistem yang ada pemerintahan. Jadi tapi kalau itu Bu Mega melarang, itu hak Bu Mega. Tapi yang jelas kalau orang sudah menjadi kepala daerah, maka dia harus tunduk dan patuh apa yang menjadi keputusan pemerintah, baik pusat sampai daerah. Dan yang paling penting adalah bahwa ketika seseorang menjadi gubernur, menjadi bupati, menjadi wali kota, maka ikatannya menjadi ikatan struktural pemerintahan, bukan ikatan politik. Maka dia terikat oleh gubernur, dia terikat oleh presiden. Keterikatan ini adalah diatur oleh undang-undang. Untuk itu sangat berbeda antara bupati, wali kota dengan anggota DPR maupun anggota DPRD kabupaten, kota, dan provinsi. Kalau anggota DPRD dan DPR RI tetap menjadi perpanjangan tangan partai karena dia adalah anggota praksi, dan seluruh keputusan-keputusan politiknya diatur melalui mekanisme praksi, dan praksi diatur melalui mekanisme DPP partai. Memang sangat disayangkan sekali ya Bu Mega mengeluarkan surat edaran itu, tapi memang itu adalah hak dari ketua umum partai PDIP. Dan sikap dari Pak Deddy Mulyadi pun, ya kepala daerah harus
patuh dan tunduk terhadap pemerintah pusat. Pak Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat menginstruksikan juga kepada kepala daerah di bawahnya Pak Deddy Mulyadi untuk mengikuti undangan dari Presiden Prabowo Subianto keseluruhan wali kota dan bupati, 27 wali kota dan bupati di bawahnya Pak Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat, kota kabupaten yang ada di Jawa Barat menginstruksikan demikian. Dari partai manapun semuanya harus ikut tanpa terkecuali. Kita lihat nih nanti para kepala daerah yang berasal dari PDIP ini apakah tunduk dan patuh terhadap ketua umumnya, yaitu Megawati Soekarno Putri sebagai ketua umum partai PDIP, ataukah kepala daerah yang berasal dari PDIP ini patuh dan tunduk terhadap gubernurnya Pak Deddy Mulyadi sama pemerintah pusat Presiden Prabowo Subianto. Hingga akhirnya ini menimbulkan pengamat politik Adi Praitno yang membahas tentang penundaan surat edaran yang dikeluarkan oleh Ibu Megawati. Ini dia. Ya saya kira nyata ya, itu sebagai ekspresi kemarahan, termasuk juga ekspresi dari pembangkangan betapa kepala-kepala daerah yang sudah dimenangkan oleh PDIP, gubernur, bupati, dan wali kota, sampai detik ini belum kelihatan ada yang datang ikut retret. Itu kan menunjukkan sekalipun ini adalah acara pemerintah, sekalipun ini undangannya dari presiden, tapi terbukti kepala-kepala daerah dari PDIP ini justru lebih memilih patuh kepada ketua umum mereka, Megawati Soekarno Putri, untuk menunda. Bahkan kalau kita baca ya satu persatu, sebenarnya sudah hampir semua kepala-kepala daerah PDIP itu yang sudah landing di Jogja, tapi mereka ini kan sebenarnya menunggu instruksi lanjutan yang kemudian kira-kira kemana mereka itu akan menentukan sikap politik. Apakah tidak berlebihan ini kemarahan yang diungkapkan sampai akhirnya membuat kader-kader kepala daerah, kader PDIP sampai menunda ini keberangkatan? Ya kalau soal apakah ini berlebihan ataupun tidak, tentu sangat tergantung bagaimana cara melihatnya. Kalau menggunakan perspektif dari pendukung PDIP misalnya, karena kasus penahanan Hasto itu pasti dinilai nuansa politiknya itu jauh lebih kentara dibandingkan dengan nuansa hukum. Karena memang sejak lama argumentasi yang mereka bangun itu Hasto itu ya sudah disasar dan ditarget karena sikap politik Hasto yang sangat kritis, terutama kepada presiden sebelum Prabowo Subianto. Dan itu clear kan statement-statement mereka. Tapi kalau menggunakan perspektif hukum yang disampaikan oleh kawan-kawan KPK misalnya, bagi KPK apa yang sudah dilakukan ini sesuai dengan prosedur dan tentu sebagai bentuk bagaimana penegakan hukum yang mesti ditegakkan di atas segala-galanya, tidak pandang bulu apakah dia elit, apakah dia orang partai ataukah orang biasa-biasa saja. Jadi secara politik kalau saya, Audrey, ini jelas menunjukkan betapa agak rumit saya membayangkan hubungan antara PDIP dan Gerindra ke depan itu agak sedikit membaik ya di tengah ini. Kalau mau jujur, kalau betul PDIP itu memboikot kepala daerahnya tidak datang ke retret, ini kan sama halnya dalam tanda kutip ya tidak menghargai undangan yang sudah diberikan oleh Presiden Republik Indonesia. Tentu untuk membangun komunikasi politik yang sinergis, inilah yang sepertinya sedang dicarikan bagaimana solusinya. Tapi rasanya, Mas Adi, rasanya ini kepala daerah dari PDI Perjuangan juga bingung ya mau ikut kemana, meskipun sekarang memang masih ikut arahan Bu Mega, tapi satu sisi kan mereka juga deg-degan bagaimana nih dengan roda pemerintahan daerah mereka 5 tahun ke depan juga bersama dengan Pak Prabowo sebagai presiden. Kalau maju jujur pasti sangat dilematis mereka. Satu sisi mereka sebagai kepala daerah terpilih mesti mengikuti retreat yang sudah ada aturannya, yang sudah disampaikan oleh Wamen tadi itu. Sudah ada aturan dan undang-undangnya, bahkan potensial ada sanksi ya. Tapi pada setting bersamaan, mereka yang terpilih jadi kepala daerah ini suka tidak suka adalah bagian dari instruksi partai. Politik, Adi, itu pun sejalan dan ini adalah dilema sekali untuk dari dua sisi. Harus dilihat dari kacamata mana nih antara penangkapan Hasto, apakah itu ada berkaitannya dengan politik dan sebagainya. Ya, kalau menurut saya pribadi sih seharusnya penangkapan Hasto itu tidak dikaitkan dengan surat edaran dari Ketua Umum Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum Partai PDIP.
harusnya lebih bijak dalam mengambil keputusannya. Dan ini yang tadi saya sampaikan membuat kisruh kondisi perpolitikan. Jadi ada dua kubu berseberangan. Dan opini disabilitas di Buka Suara, menurut saya, kalau ada kepala daerah yang tidak mengikuti arahan dari pemerintah pusat, itu harusnya ditindak secara tegas dan diberikan sanksi. Dan kepala daerah harusnya mawas diri, menentukan sikap. Kalian yang dilantik itu bersumpah untuk melayani masyarakat, untuk tunduk dan patuh terhadap pemerintah pusat. Dan kalau memang tidak sejalan, buat apa Bapak Ibu Kepala Daerah yang terpilih dari PDIP kalau patuh kepada Ibu Mega? Artinya Anda sebagai kepala daerah yaitu sebagai petugas partai, bukan membela rakyat, bukan membantu rakyat. Lebih baik mundur saja. Itu opini dari disabilitas di Buka Suara kali ini. Jangan lupa di like, comment, and share kalau kamu dukung penyandang disabilitas dan suka sama Buka Suara supaya channel ini terus berkembang. Mohon maaf kalau ada salah kata. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih. Total dari peserta yang harusnya hadir adalah 503. Yang hadir tercatatkan 448. Meski bersepakat untuk bergabung dengan kepala daerah lain yang mengikuti retret, namun kapan pelaksanaan bergabung masih dalam kesepakatan antara Pramono Anung dengan Ketua Umum PDI Perjuangan dan pemerintah. Singkat saja, apakah sudah ada kejelasan soal kepala daerah dari PDIP? Apakah akan hadir dalam retret dimulai dari hari ini? Kami masih menunggu hingga Senin hari ini, Naden dan juga saudara. Memang kabar yang beredar secara internal dan juga kabar-kabar yang diberikan secara off the record begitu ya kepada awak media ini memberikan sinyal begitu ya bahwa hari Senin ini akan ada kepastian. Kepastiannya apa? Apakah kemudian akan ikut di hari Senin atau tidak ikut atau akan bergabung di hari selanjutnya? Itu yang tentunya masih kami tunggu seluruh awak media di sini.